Demikianlah Injil Tuhan. Bahasa Latin mengatakan virtus stat in medio. Kevin bisa menerjemahkan virtus stat in medio. Iya, bagus. Iya, betul. Kevin seminari ya, dan akan menjadi calon kater Dominikan. Mudah-mudahan ya bertahan terus ya. Ya, betul. Virtus stat in medio itu keutamaan itu berdiri stat ya, berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau orang ekstrim, ada ekstrim orang itu misalnya terlalu ya, semua yang terlalu itu ekstrim. Terlalu manis nanti jadi apa namanya? Diabetes itu. Ya. Kalau kurang manis berarti iya, nggak ada rasanya ya. Jadi hidup itu ya kayak gitu. Kalau kita terlalu itu nggak bagus. Jadi kebijaksanaan itu juga ada di tengah. Dari kitab Putra Sirat tadi yang dibacakan tadi, bahwa kebijaksanaan itu harus disyukuri, dikejar, lalu kebijaksanaan itu harus diamalkan, kebijaksanaan itu juga harus diperjuangkan dalam kemurnian hati. Jadi untuk dikatakan orang bijaksana itu ternyata tidak tergantung usia. Ada yang usianya udah lanjut usia tapi kayak kekanak-kanakan, ada juga nggak dewasa, nggak mau ngakuin, gitu, nggak mau bertanggung jawab. Banyak kan seorang ayah ninggalin keluarganya nggak bertanggung jawab, nggak bijaksana. Seorang ibu juga meninggalkan keluarganya juga sama, nggak bertanggung jawab, macam-macam. Jadi kebijaksanaan itu nggak tergantung umur, tidak tergantung juga gelar akademis, tidak tergantung status, apalagi kekayaan, sama sekali tidak ada kaitannya. Orang bijaksana itu tidak tergantung itu. Kebijaksanaan itu adalah proses hidup mencari kebenaran, mencari kesejatian hidup di dalam kemurnian hati yang murni, yang mencari dalam Tuhan, mencari dalam doa, mencari dalam kehidupan sehari-hari yang penuh suka duka. Dia di sana berusaha mencari, menemukan, lalu mengamalkan kebijaksanaan. Saya beri contoh. Orang yang bijaksana adalah dari kitab Perjanjian Lama, seorang raja yang sangat terkenal bijaksana. Raja Salomo. Ya, raja. Kalau orang di luar sana katanya Sulaiman, ya nggak ada kaitannya sih. Oke, Raja Salomo lah kita ngomong. Dan Salomo putra Daud itu ya. Nah, dia terkenal ketika dihadapkan pada dua orang ibu yang memperebutkan anak, ya kan? Lalu Salomo bingung, ini ibunya sama-sama mengaku ini anakku. Mana yang benar ini dari antara dua ibu ini? Yang betul-betul anak dari ibu dari anak ini. Lalu Salomo mohon pada Tuhan, berdoa dulu dia. Lalu dia memutuskan, sekarang saya akan membelah menjadi dua bayi ini. Ayo belah sekarang. Ibu yang melahirkan, yang mencintai anak itu menangis-nangis di hadapan Salomo, berteriak-teriak, menangis-nangis memohon-mohon supaya tidak dibelah anak itu. Lalu Salomo inilah ibu yang mengandung dan melahirkan dia. Yang lainnya diam aja di tempat, dia malu. Begitulah. Ini salah satu contoh ya, Salomo menghadapi orang-orang yang ya seperti itu mengaku ya, dia adalah ibu dari anak itu. Ada juga, dan sekarang kita juga mendengar Yesus tadi menghadapi tuduhan ahli Taurat, imam kepala, kaum tua-tua, karena Yesus telah membersihkan bait Allah dari para pedagang-pedagang dan para penjual-penjual di situ. Artinya mereka merasa kehilangan untung, ya kan? Ya kalau namanya bait Allah itu kan mengundang banyak ribuan orang datang.
kalau mereka ada pedagang kan setor, ya kan? Orang setor kan berarti kan dapat pemasukannya. Nah, ketika Yesus mengusir, berarti kan dia nggak dapat untung, ya kan? Kemungkinan dia marah karena penghasilannya menjadi hilang gara-gara Yesus mengusir itu. Yang kedua, mereka merasa tersaingi. Yesus ini siapa? Dia bukan imam agung, dia bukan pejabat bait Allah, kok berani-beraninya mengusir-usir orang yang berjualan di situ. Tetapi kemudian Yesus dengan bijaksana menanyakan, kamu mau tahu kuasa dari mana saya bisa mengusir mereka, pedagang-pedagang itu yang mencemari bait Allah, menjadikan bait Allah sarang penyamar? Kamu mau tahu? Jawab dulu pertanyaanku. Baptisan Yohanes itu dari manusia atau dari Tuhan? Nah, mereka bingung kan tadi kan? Akhirnya nggak bisa jawab, kami nggak tahu. Maka Yesus mengatakan, aku pun tidak akan mengatakan pada kalian dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Inilah kebijaksanaan Yesus. Betul-betul Yesus adalah Raja kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita terus-menerus untuk mengasah kebijaksanaan kita. Ciri orang bijaksana menurut saya, refleksi saya ya, adalah pertama adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hati. Banyak orang kudus, orang-orang suci itu satu aja kuncinya, rendah hati. Apa? Rendah hati. Itu sudah, itu jalan pasti ke surga. Kalau orang itu betul-betul suci, betul-betul baik, betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tahu bersyukur. Nah, jadi nggak terus komplain, apa-apa komplain. Kapan bersyukurnya? Gitu. Kalau gampang komplain. Gitu. Yang ketiga adalah orang yang juga ada sukacita dalam dirinya. Meskipun dia mengalami ada kesulitan, ada penyakit, ada banyak sekali penderitaan yang dialami, tapi dia tidak kehilangan sukacita. Ini. Dan kemudian dia senantiasa mencari kebijaksanaan itu. Artinya dia dalam hidupnya dia mencari dan mengamalkan kebijaksanaan. Jadi bukan hanya ide aja waktu mau jadi orang bijaksana, tapi dilaksanakan juga dalam perbuatan-perbuatan hidupnya. Inilah juga salah satu teladan dari Carolus Luanga, ya, salah satu dari Uganda dan kawan-kawan yang menjadi martir. Kebijaksanaan mereka nampak dalam pengorbanan penyerahan hidup mereka pada Tuhan. Lebih baik mati daripada berdosa. Mungkin itu kata-kata yang mau mereka ungkapkan. Lebih baik menjadi martir daripada meninggalkan Tuhan. Itulah taruhannya nyawa. Dan gak sedikit 19 orang dalam tahun yang sama dibunuh secara keji. Ya, itulah kebijaksanaan yang dihidupi yang akhirnya menjadikan orang itu justru semakin bersatu, semakin berserah kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan ditambahkan kebijaksanaan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati.